Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Leryanti dengan NIM 1906 113829 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Pada video ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yang berjudul perkiraan secara kuantitatif transpirasi daun yang dorsiventral pada kedua permukaan daun. Stomata adalah celah di antara epidermis yang diapit oleh dua sel epidermis khusus yang disebut sel penutup. Di dekat sel penutup terdapat sel-sel yang mengelilinginya yang disebut sel tetangga. Sel penutup dapat membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan tanaman akan transpirasinya. Sedangkan sel-sel tetangga turut serta dalam perubahan osmotik yang berhubungan dengan pergerakan sel-sel penutup. Stomata terdapat pada semua tumbuhan yang terdedah ke udara, tetapi lebih banyak terdapat pada daun. Dalam kegiatan praktikum ini, usahakan lakukan pada pagi hari sekitar jam 8 hingga jam 10 pagi. Untuk melihat stomata terbuka sempurna saat pengambilan harus pada pagi hari, karena pada pagi hari stomata akan terbuka untuk memulai proses respirasi. Cahaya akan merangsang sel penjaga untuk mengakumulasikan kalium dan menjadi bengkak. Respon itu dipicu oleh pencahayaan reseptor cahaya biru pada sel penjaga yang barangkali dibangun dalam membran plasma. Cahaya bisa juga merangsang pembukaan stomata dengan mendorong fotosintesis kloroplas sel penjaga untuk menyediakan ATP agar terjadi transport aktif ion hidrogen. Pengambilan sampel lebih baik mengambil di tempat langsung di pohonnya. Akan berbeda apabila dipotong terlebih dahulu. Stomata yang ditemukan pasti akan lebih banyak menjadi tertutup. Dalam kegiatan praktikum ini hanya ada 3 bahan yang kita perlukan, yaitu kuteks, tanaman cabai, dan selotip. Kemudian kita masuk ke langkah kerja kegiatan praktikum ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pilih 2 daun yang berdekatan dan paling bagus. Kemudian kita bersihkan daun tersebut bagian atas dan bawahnya. Pada sampel pertama ini kita beri kuteks di bagian atas daunnya saja. Tidak perlu terlalu tebal, kita hanya memberinya tipis saja. Pada sampel kedua ini, kita olesi kuteks di bagian bawah daun. Setelah semua daun diolesi kuteks, kemudian kita diamkan daun-daun ini selama 2 hari. Setelah 2 hari, kemudian kita tempelkan selotip di bagian yang diberi kuteks. Kemudian kita tarik pelan-pelan sehingga kita mendapatkan sampel.
Setelah kedua sampel didapatkan, kemudian kita amati secara kasat mata bagian yang bekas kuteks dan bekas selotip. Apakah ada bagian stomatanya atau tidak? Pada sampel 1, setelah saya zoom seperti ini, terdapat bintik-bintik dengan lubang di tengahnya pada bekas kuteks yang telah ditarik dengan isolasi ini. Jika dibandingkan dengan gambar stomata, bentuk tersebut mirip dengan bentuk stomata pada daun. Namun, saya tidak yakin apakah ini memang benar adalah stomata pada daun atau tidak. Karena, seperti yang kita tahu, stomata pada daun ini memiliki ukuran yang sangat kecil. Kemudian pada sampel kedua ini, yaitu sampel dengan pemberian kuteks di bawah daun, setelah saya amati berkali-kali, saya tidak melihat adanya tanda-tanda seperti bentuk stomata pada daun. Hal ini dapat terjadi karena mungkin saya terlalu tebal saat memberikan kuteks pada bagian bawah daun, sehingga pada saat melakukan pengamatan, stomata tersebut menjadi tidak terlihat karena kuteks yang terlalu tebal. Jika kedua daun dibandingkan setelah isolasi dan kuteksnya dicabut, daun yang bagian bawahnya diberi kuteks mengalami perubahan, yaitu terjadi seperti bercak-bercak. Hal itu dapat terjadi karena stomata yang terus membuka sehingga transpirasinya dapat terus terjadi, sehingga air dalam setiap selnya menjadi hilang dan sel-selnya pun menjadi memutih. Menurut Firth pada tahun 2009, stomata daun bisa terdapat pada kedua permukaan maupun salah satu permukaan saja. Namun yang paling umum adalah permukaan bawah daun. Daun dorsiventral stomata paling banyak pada bagian epidermis bawah. Distribusi stomata sangat berhubungan dengan kecepatan dan intensitas transpirasi pada daun, yaitu misalnya letak satu sama lain dengan jarak tertentu. Dalam batas tertentu, maka makin banyak porinya makin cepat penguapan. Jika jarak stomata terlalu dekat, maka akan menghambat penguapan. Bentuk stomata yang oval lebih memudahkan mengeluarkan air daripada bentuk bundar. Deretan molekul-molekul air yang lebih banyak jika dikelilingi perimeter stomata, lebih panjang pengeluaran air yang maksimal terjadi jika jarak antara stomata-stomata tersebut 20 kali diameternya. Jumlah stomata pada bagian bawah lebih banyak dibanding dengan bagian atas. Pada bagian atas, terdapat lapisan kutikula yang tebal dan menutupi stomata, sehingga menghalangi terjadinya proses transpirasi. Hal ini mengakibatkan kerapatan stomata pada bagian bawah lebih besar daripada kerapatan stomata pada bagian atas. Kegiatan transpirasi terpengaruh oleh faktor luar dan dalam. Faktor luar misalnya kecepatan angin, cahaya, air, kelembaban udara, suhu, tekanan udara. Faktor dalam misalnya ketebalan daun, jumlah stomata per milimeter kuadrat, adanya kutikula, banyak sedikitnya trikoma, dan bentuk serta lokasi stomata di permukaannya. Sel epidermis yang menjadi sel tetangga tidak mempunyai klorofil, sedangkan sel penutup stomata mengandung klorofil, fosfat organik, enzim fosforilase, dan waktu pagi masih kedapatan adanya sedikit amilem di dalamnya. Proses membuka dan menutupnya stomata sangat dipengaruhi oleh cahaya. Sel penutup mengandung amilum, di mana konsentrasinya lebih tinggi pada malam hari daripada siang karena telah berubah menjadi glukosa. Adanya cahaya membangkitkan klorofil untuk fotosintesis sehingga kadar CO2 dalam sel tersebut menurun. Menurut Campbell pada tahun 2008, bahwa stomata banyak pada bagian bawah daun karena untuk mengurangi transpirasi, karena permukaan bagian bawah menerima lebih sedikit cahaya matahari dibanding permukaan atas. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah jumlah stomata sangat mempengaruhi kecepatan transpirasi.
Semakin banyak jumlah stomata, maka semakin laju transpirasinya. Pada daun dorsi ventral, stomata lebih banyak terletak pada bagian bawah daun. Hal ini berguna untuk mengurangi laju transpirasi, sebab bagian bawah daun tidak banyak terkena sinar matahari.